sih yang membuat Royal Enfield tuh gampang diterima di Indonesia? Motor ini bandel. Bandel? Bandel, Oke. dalam arti saya dari sisi servis itu jarang banget general repair. Ada insight apa soal Indonesia dan Royal Enfield? Motornya masih kopling tentunya, Ya. dan juga manly banget. Obat ganteng, kalau misalkan orang pakai motor Royal Enfield udah pasti noleh lah. Royal Enfield ini bisa bertahan dan bisa bersaing. Poinnya atau unique sales-nya nggak sih? Motor Royal Enfield itu dia itu pertama secara history itu kuat banget karena kita itu lahir di tahun 1901 secara di global ya. Alright, ketemu lagi di podcast Autotech bersama gue Herjuno Syaputra. Teman-teman terima kasih udah nonton Autotech, dan di episode kali ini seperti biasa kita akan bicara mengenai teknologi jalan terus ngegas tanpa batas. Nah kalau sudah lihat di backgroundnya gue saat ini, waduh ini bukan di bengkel sih, tapi di satu showroomnya juga, tapi di sebelahnya juga ada bengkel. Ini motor-motor impian yang insya Allah kalau kita bertekad bisa menjadi milik kita, tentunya dengan halal ya. Nah ini yang kita akan coba bawa ke podcast kali ini. Kita akan ngobrol dengan teman-teman dari Royal Enfield. Ini satu brand yang kalau kita udah sebut, waduh ini eksistensinya nggak perlu diragukan lagi. Sudah malang melintang ya dari belasan dekade yang lalu di banyak negara termasuk Indonesia. Dan nanti kita akan bahas gimana sebenarnya perjalanan Royal Enfield di tanah air, komunitasnya, plus juga bagaimana sebenarnya market di Indonesia yang saya dengar sekarang udah 6.000 yang udah punya Royal Enfield. Ini membuktikan sebenarnya bahwa brand ini sangat bisa bersaing dengan merek-merek yang lainnya. Dan tapi ada satu nih yang teman-teman harus tahu. Ketika kita bicara ya moge lah gitu ya, motor gede gitu ya. Mungkin kalau orang-orang ngeliatnya kayak aduh ini pasti pricey ya, aduh, lumayan. Tapi ternyata setelah aku ngobrol-ngobrol tadi bentar sih cuman, tapi nanti kita tanya juga. Ternyata ini sangat affordable dan semuanya yang nonton juga kalau punya cita-cita pengen punya Royal Enfield harus nonton ini sampai akhir. Biar lebih afdol lagi langsung kita kenalan dengan narasumber kita. Boleh dong tepuk tangannya untuk Royal Enfield Indonesia. Waduh. Ini adalah wajah-wajah Royal Enfield Indonesia. Enggak lah, ini ada Mbak Anin ya, ada Om Hari dan juga Om Mas Handi. Handi. Ya, oke. Saya kenalan dulu deh. Boleh kenalan dulu, silakan ke kamera ya. Dengan Mbak siapa tadi, Mbak Anin ya. Mau nggak Mbak Anin? Halo, aku Anindya, panggil aja Anin. Aku Regional Marketing Manager untuk Royal Enfield. Oke. Kalau di sebelahnya, silakan Om. Ya, makasih. Saya Hari, lengkapnya Hari Prasetyo. Saat ini saya menjadi Presiden Royal Riders Indonesia atau RORI. Oke. Sampai dari 2024 sampai 2026. Waduh, panjang periode. Hormat dulu sama Presiden. Ya. Di sebelahnya? Halo, saya Handi. Saya itu National Service Head untuk di Nusantara Royal Enfield. Oke, ini tuan rumah kita nih, ya Mas Handi. Oke, apa kabar semua, sehat ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kita nih teman-teman dari Autotech senang banget ketika bicara tadi, ada podcast nih Royal Enfield. Waduh, gue pun yang kayak anak muda Om ya, kayak anjir, ini keren banget gitu. Karena ngerasa kayak wah, udah kebayang nih motor dengan bentukannya segala macam. Nah ini yang kita ingin coba bahas nih, Mbak Anin dan juga Om dan juga Mas Handi, bahwa Royal Enfield Indonesia. Saya ke Mbak Anin dulu. Mbak Anin, Royal Enfield Indonesia. Tadi kan pas Mbak Anin bilang 2017 ya. Aku Di tuh kayak Indonesia. kaget loh. Hah? Aku pikir udah sebelum-sebelumnya udah ada. Karena kan udah sering lihat juga. Sebenarnya boleh cerita nggak Royal Enfield masuk kapan dan gimana sampai sekarang sejarahnya? Untuk Indonesia ya, jadi Indonesia itu mulai officialnya di 2017. 2017. Dan untuk Royal Enfield itu kita di sini
menawarkan sebuah konsep, nggak cuman kayak beli motor selesai, tapi kita di sini bawa experience. Jadi benar-benar berkendara dengan Royal Enfield itu. Jadi kita udah siapin di sini, kalau Mas Juno tadi sempat keliling-keliling, jadi kita ada after sales, ada servisnya lengkap, terus kita juga ada aparelnya, dan kita juga ada aksesoris. Jadi setiap kali kita ngeluncurin produk baru, itu nggak mungkin cuman produknya aja, pasti dengan aksesorisnya. Dan ada Om Hari juga, di sini ada komunitas. Jadi kalau misalkan beli Royal Enfield udah pasti nggak akan sendirian, akan ada teman-teman yang barengan untuk ridingnya. Dan juga kita dari brand juga banyak banget aktivitas riding ya. Pokoknya yang aku mau highlight di sini sebenarnya kalau beli Royal Enfield nggak cuma beli motor, tapi beli experience-nya juga gitu. Ini experience ya. Tadi Mbak Anin bilang bahwa beli Royal Enfield perentelannya juga bisa kita dapat. Apa experience ini nggak didapatkan? Nggak semua brand punya yang kita tawarin. Aku sih bilang Royal Enfield itu paling banyak activity-nya untuk motoran. Jadi kita ada 9 store di seluruh Indonesia, dan semua store itu masing-masing tiap bulan ada activity minimal 2 untuk acara ridingnya. Belum ada dari brand juga. Terus kita juga ada acara-acara yang di luar Indonesia. Kita ajakin nih kalau misalkan customer Indonesia yang tertarik untuk riding, nyobain, gila gue kayaknya Indonesia udah hatam deh, gue pengen ke Himalayan gitu, atau gue pengen nyobain di Thailand. Nah kita tuh terbuka untuk itu. Jadi bener-bener banyak banget yang bisa mereka experience gitu, nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar. Dan nggak cuman melulu mengenai ridingnya nih, kita juga ada untuk customnya, dan kita juga ada untuk bisa safety ride-nya, macem-macem banget. Jadi nggak cuma beli motor, cabut pulang gitu ya. Yes. No. Ada komunitasnya, ada activities-nya, experience-nya, dan kalau kita lihat juga di sini ya, di Nusantara ya ini, di Antasari ini memang teman-teman kalau datang macam-macam tuh, ada kaosnya, ada helmetnya ya, dan juga ada, tasnya juga ganteng ya. Gue pikir distro tadi Mbak. Jadi teman-teman kalau bisa tadi kita kasih gambaran sebenarnya Royal Enfield tadi ngasih kita tuh kayak one stop service ya, one stop experience. Ketika teman-teman beli mungkin ya nanti Royal Enfield akan banyak activities, hal yang bisa kita kerjakan, lakukan sama Royal Enfield. Tapi tadi kan sebelum saya ke Om Hari, Royal Enfield tuh nggak mahal ya? Enggak. Tapi nanti dijawab. Enggaknya gimana? Enggak. Tapi beneran loh teman-teman. Karena tadi ngobrol sama Mbak Nina, serius tuh Mbak. Bisa kayak serius gitu banget. Mekanismenya. Ternyata affordable kalau mau nabung. Tadi kalau mau hemat-hemat beli kopi daripada beli kopi 3 kali sehari ya, sekali aja bisa beli Royal Enfield. Beneran? Nanti kita tanya. Nah, aku ke Om. Ini kan komunitas 2000 berapa berarti dari terbentuk? Terbentuk 16 Juli 2016. 2016. Berarti sebelum ini masuk malah 2017. Ya, saat itu kan ada dealer lain sebelum Nusantara namanya DMI. DMI ada di mana? Pejaten saat itu. Nah, kami sudah mulai berkumpul. Nah, itu ada teman saya, Om Adnan dan Bang Eka gitu ya. Nah, mereka salah satu dari beberapa founder dan investment yang saat itu sudah pernah mencetuskan pembentukan Royal Riders Indonesia. Akhirnya dibentuk lah tadi. 16 Nah Om, kalau bicara perjalanan nih Royal Enfield sampai sekarang 2025 ya. Berarti udah jalan 10 tahun jalan. Ya, 1 dekade lah ya, 1 dekade lebih. Perasaannya gimana Om? Membina 2016 sampai sekarang, karena kan klub motor gitu ya, klub komunitas pasti nggak gampang Om. Betul. Gimana Om? Perjalanan ya. Jadi kalau saya gabung ke Rory itu Februari 2017 ya, 2017. Jadi saya inden motor bulan Desember, Lalu saya terima bulan Desember ke Februari, berarti 3 bulan gitu ya. Nah, sejak itu memang perjalanan sejarah Rory itu memang sangat dinamika banget. Jadi dari 18 founder, bittersweet ya. 18 founder tadi ya. 18 founder yang menggagas terbentuknya Rory sampai saat ini sudah 1.500 lebih. Jadi selama waktu 9 tahun sampai saat ini ya, September itu udah 1.500 lebih. Jadi memang kalau saya lihat spektakuler memang kalau lihat dari perjalanan sejarahnya. Karena saya bertemu beberapa kali dengan komunitas lain. Jadi kalau dilihat jumlah
yang dicapai itu sangat signifikan. Oke. Tapi itu tentunya tidak terlepas dari juga support dari prinsipal Brand ya, Nusantara, oke. ya gitu. Jadi kami saat ini kan sudah ada 16 chapter dari Aceh sampai Sulawesi Tenggara. Wah, Gitu kan. ya. Tambah nih tahun ini ada calon chapter itu di Sumatera Selatan, Palembang. Oke. Jadi tahun depan itu 17 chapter. Itu mungkin ya 1.700 saja udah bisa masuk nanti anggota. Nah, Om, tadi gue juga ngobrol sama Mbak Anin. Katanya komunitas ini malah dibentuk organik ya. Kalau ada ya brand lain kan mungkin dibentuk sama brandnya gitu ya. Kalau Rory ini awal itu- mulanya tuh karena tadi menarik, ya. 18 Betul. founder tadi ya. Yes, betul. Itu menarik ya. Jadi itu hebatnya founder itu. Oke. Jadi ya dari sekumpulan minum kopi saat itu masih di Pejaten ya. Kopi ya lo tercetus gitu kan. Terus nah gue juga termasuk di dalam sejarah terbentuknya tapi tidak bukan dalam wadah foundernya. Ya. Jadi tahu banget itunya apa namanya sejarah berdirinya. Jadi memang itu inisiatif dari kita-kita aja sebenarnya. Oke. Gitu loh. Ya memang disupport dari dealer nih Pak. Nggak menutup itu kita pungkiri, itu selalu ada support dari mereka. Oke. Jadi tadi karena kita kumpul-kumpul kopi-kopi tadi ya, Yes. akhirnya support dari Ya. brandnya juga, akhirnya terbentuk sampai sekarang. Sekarang gitu. 10 tahun ya, hebat Om. Ya karena kalau kita lihat 2016, 2017 itu kan mungkin ya 10 tahun yang lalu beda Om sama zaman yang sekarang. Oh, benar-benar. Nggak ada itu media sosial yang gimana-gimana ya buat kopi daratnya. Saya ke Mas Andi. Mas Andi, kita bicara Nusantara nih, Royal Vin Nusantara. Ini kan kalau kaitannya dengan brand dan juga komunitas, ini kan berarti kayak rumahnya juga ya, connectingnya brand ini dengan usernya. Teman-teman dari Rory membina hubungan tadi antara komunitas dan juga brand Om. Ya memang itu suatu tantangan ya. Jadi apalagi tadi ada sebutan dari Om Juno, kita berdiri secara organik kita. Iya. Jadi tidak ada campur tangan dari prinsipal atau dari distributor. Nah, kalau saya menukil apa istilah Om Handi, bukanlah sahabat sebenarnya, tapi udah sinergi. Kalau di sinergi itu artinya udah klik gitu loh, chemistry udah dapet gitu ya. Nah, sejak kepengurusan sebelumnya pun sudah dilakukan apa namanya ya kayak apa ya, kayak pertemuan atau diskusi tentang otomotif lah. Oke. Termasuk gimana sih cara besarin komunitas, lalu gimana kontribusi kami sebagai komunitas untuk meningkatkan atau menumbuhkan penjualan. Kan ujungnya pasti duit nih. Oke. Jadi sampai ngebahas juga penjualan juga Om ya? Iya, betul, tanya Mbak Ani. Jadi balasnya nantang ke Royal Enfield, kasih KPI aja ke Pak Rory saya bilang. Nah, lo mau berapa gitu kan? Lo mau berapa? Lo mau berapa? Gue lari kencang gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu memang akhirnya tumbuh chemistry antara Rory dengan prinsipal. Ini jadi gokil intinya sih. kedewasaan masing-masing. Maturity-nya udah bisa dilihat dari sana. Gitu. Berarti Om kalau kita bicara cintanya tuh ini udah cinta mati ya? Oh iya memang nggak bisa lepas. Gitu ya? Gue punya temen di satu kota lah ya, dan dia rumahnya tuh di pinggir jalan, gitu kan. Om Hari, ini kok di depan rumah gue sliveran Royal Enfield sih? Nah, siapa segitu ya lo? Iya. Saya padang lewat, dia telepon gue sama sih, gitu loh. Apalagi kemarin waktu kami ada acara di Jember, ini sliveran aja nih motornya Om Hari ini ngapain aja sih? Gitu. Sampai segitunya gitu. Baik. Itu kan artinya kan tanda bahwa dia lihat motornya dulu, baru saya itu lihat komunitas. Gitu loh. Karena ini bukti bahwa sebenarnya hubungan tadi antara komunitas dan prinsipal tuh nggak cuma bicara tadi hubungan yang win-win solution ya, tapi saling benar-benar yang tadi Melengkapi. sampai sales pun juga dibantu Iya, ya benar. Mbak Anin ya. Nah Mbak Anin, ini bener penjualannya juga komunitas sih andilnya luar biasa. Ini Om Hari sih emang the best ya. Jadi sebenarnya ya kalau dari kita kan memang udah kayak keluarga lah. Maksudnya mereka juga yang membesarkan brand kita gitu. Dan kalau Om Hari ini memang suka nantangin gitu. Jadi Mbak Anin mau dibantu apa lagi nih, kita dari komunitas nih siap bantu. Kalau misalkan ada produk baru kita bantu promosiin. Kita bantu untuk woro-woro ke grup kita dan lain-lain yang which is very welcome. Jadi we are very lucky lah untuk punya komunitas seperti Rory yang sangat-sangat support ke kita. Gitu. Mas Andi, kalau tadi kan Rory luar biasa supportnya.
kita service-nya sendiri apa sih Mas Andi yang kita berikan untuk mereka ketika mereka misalnya main ke sini? Apa yang bisa ya of course tadi kan bisa ya spare part and everything. Ada hal lain mungkin? Ya, pastinya yang tadi saya bilang sebetulnya. Kita di after sales atau service itu punya tagline adalah no worries. No worries. Okay. Jadi segala bentuk apapun tentang berkaitan dengan after penjualan, kita siapkan semuanya. Okay. Bahkan itu tadi tagline, kita punya slogan tuh namanya 5SC. Ada service camp yang mana nggak perlu khawatir ketika customer membeli kendaraan dari Royal Enfield, baik itu di kota-kota selain dari dealer kita, kita bantu. Bahkan teknisi yang ke sana. Teknisi kayak Semarang, Lampung, bahkan kita pernah ke Makassar, Banjarmasin. Jadi kita yang datang ke sana. Kita ngundang komunitasnya, kolaborasi dengan Rory dan customer-customer yang di luar dari. Nah, di situ juga jadi opportunity ya buat komunitas dalam arti dapat member baru dari service camp itu. Terus service collaboration tadi kita kolaborasi dengan seluruh part shop ataupun local garage. Jadi di sejak 2022 sampai dengan sekarang kita bukan lagi dengan part shop atau local garage itu bermusuhan lah. Tapi kita gandeng. Kita kembangkan Royal Enfield bersama. Mereka beli kita spare partnya karena kita sebagai ATPM tunggal. Nah, mereka beli. Lalu kita juga service collaboration dengan seluruh komunitas khususnya Rory. Lalu ada juga service klinik yang kita adakan setiap bulannya di seluruh dealer kita. Dan yang terakhir itu kita sering adakan service coaching. Jadi kita coaching seluruh customer, kita undang untuk datang ke dealer berkaitan dengan warranty, service, maintenance, dan juga pastinya persiapan mereka sebelum touring nih. Ini yang apa aja yang perlu dipersiapkan. Jadi gitu, benar-benar service kita all out lah ya. Dan ada juga kalau misalkan komunitas kan sering banget bikin acara touring sendiri nih, itu biasanya juga dibantu dari tim service untuk ada mekanik yang bisa ikut. Jadi kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung dibantuin. Itu yang tadi gue bilang supportnya nggak kaleng-kaleng lah ya. Ini kalau kita lihat hubungannya udah seperti menikah ya Om. Berumah tangga. Iya berumah tangga. Karena nggak tadi kalau dari ceritanya Om Ari dan juga Mas Andi dan juga Mbak Anin bahwa sebenarnya nggak beli motor terus cabut udah ciao gitu ya. Ada keterikatan yang terus dibina ya, baik itu secara service juga tadi coaching ya, dan juga hal-hal yang mungkin dari prinsipal yang bisa diberikan untuk usernya seperti itu. Nah, kalau menarik tadi Om Hari bilang Mbak Anin penjualan, penjualannya, growing gitu ya. Dan aku tadi udah nanya juga sama Mbak Anin sampai sekarang 6.000 ya. Total yang ada di Indonesia. itu angka yang luar biasa ya. Fenomenal. Karena iya fenomenal. Dan ini kan motornya juga nggak kaleng-kaleng gitu ya kalau teman-teman lihat ya, bukan motor yang ya this one is very high end dan juga bagus gitu ya, dan affordable pastinya. Nah, kalau kita bicara market Indonesia, Mbak Anin, ada yang unik nggak sih dari Indonesia tuh marketnya, terus dari pengalamannya Mbak Anin ya sebagai juga principal, atau ada insight apa soal Indonesia dan Royal Enfield? Jadi kalau untuk market Indonesia memang sekarang ini mostly orang udah pakai motor matic ya. Tapi justru malah yang bikin pembeda sama yang lain yang motor-motor seperti Royal Enfield ini. Motornya masih kopling tentunya dan juga manly banget. Obat ganteng kalau aku boleh kasih tambahan ya, kalau misalkan orang pakai motor Royal Enfield udah pasti noleh lah. Dan juga tipikal orang kalau untuk beli Royal Enfield, mereka tuh udah nggak pengen disamain sama yang lain, maunya tuh berbeda. Jadi ketika keluar dari Royal Enfield, biasanya nih minimal banget, stangnya ganti, joknya ganti, ganti knalpot, pasti itu udah jadi minimal banget. Jadi mereka emang pengen menunjukkan, oh iya nih gue pakai Royal Enfield dan ya gue udah bisa mengekspresikan diri lah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat masyarakat kita ya, orang Indonesia gitu, apalagi di 2025 ini, apa sih Mbak Anin yang membuat Royal Enfield ini bisa bertahan dan bisa bersaing? Ada unique poinnya atau unique salesnya nggak sih? Atau seperti apa? Jadi secara
motor Royal Enfield itu dia itu pertama secara history itu kuat banget karena kita itu lahir di tahun 1901 secara di global ya, dan sampai sekarang ini masih terus produksi. Jadi motor tertua di dunia kalau untuk Royal Enfield dengan produksi berkelanjutan. Nah, Royal Enfield itu secara history udah bener-bener sangat-sangat kental ya, dari mulai perang dunia segala macam udah dilewatin dan ceritanya banyak banget. Terus itu yang pertama secara history, nggak ada brand lain yang lebih tua dari kita, jadi historinya paling banyak kita lah tentunya. Terus yang kedua secara look kita jaga DNA-nya Royal Enfield tetap sama. Jadi kalau orang lihat motor Royal Enfield, wih klasik dan timeless. Jadi kalau misalkan Om Hari punya motor, dia dari tahun 2017 ya Om Hari ya? 17 ya. Punya motor Pegasus, itu udah sampai sekarang masih dipakai. Dan itu emang motor Royal Enfield bukan buat dipakai setahun terus udah selesai gitu. Jadi emang bener-bener long lasting. Timeless Dan tampilannya tuh yang timeless. Jadi orang nggak bosen ya kayak, oh sekarang gue lagi pengen ini terus ntar itu. Tapi kalau motor-motor kita, it's a timeless look. Jadi kalau aku bisa lihat ya atau analisa dari market Indonesia ini, karena orang-orang kita tadi kan suka yang timeless, yang long last ya. Terus juga kalau kita ngeliat klasik tuh memang ya tadi mau zaman kapanpun ya. Dan DNA-nya Royal Enfield itu, Mas Andi kalau kita lihat ya, bener kata Mbak Anin tadi bahwa ada satu ciri yang memang udah itu Royal Enfield gitu ya. Dia nggak akan merubah those things walaupun keluarannya baru segala macam. Nah kalau saya ke Om Ari, Om, ini pertanyaannya simple Om. Tapi jawabnya mungkin Om akan... Jawabannya susah berarti? Enggak, pasti banyak lah jawabannya. Kenapa Royal Enfield Om? Kenapa jatuh cintanya? Kan ya motor banyak. Tapi sejarahnya itu juga bagus. Bagaimana tertua salah satu. Kalau dari Om personal, kenapa Royal Enfield? Dari model kalau gue. Gue pernah punya Honda Sport, punya Honda Naked, punya Harley, punya. Tapi jatuh cintanya ke Royal Enfield, klasik pula gitu. Bedanya apa Om? Gue ngerasain kalau buat terdiri jauh nggak capek. Gue pernah ke Toraja membuktikan apa yang diomongin oleh Mbak Anin tadi. Toraja, datanglah satu bus gitu kan, bule semua isinya. Motor gue berjejer tuh dengan teman-teman. Nanya langsung dia, langsung ngeliat gitu. Nah dari situ aja, Bang berarti bilang gue nggak salah dong. Gitu. Di samping memang dia tidak capek digunakan untuk jarak jauh. Kalau gue itu sih. Dan teman-teman pun apa namanya? Alasannya seperti itu. Lihat dari modelnya klasiknya. Karena memang nggak gampang nyari motor model klasik untuk merek-merek yang lain dengan harga ya yang sesuai dengan. Betul, itu nanti aku mau tanya Mbak Ani. Tapi nanti ya masih aku simpen biar yang nonton penasaran. Sorry ada merek lain memang ya. CC sama. Tapi harganya lebih gitu, walaupun sama-sama satu. Nah ini nanti gitu, yang di rumah harus terpantengin ya. Tapi nanti aku tanya sama Mbak Anin. Nah ke Mas Andi, bahwa kalau kita lihat, kalau dari Mas Andi ya, dari analisa aja lah sebagai tadi di prinsipal di Nusantara. Apa sih yang membuat Royal Enfield tuh gampang diterima di Indonesia menurut Mas Andi dari experience ya? Pastinya dari sisi servis ya, pasti saya berbicara. Tadi yang dibilang Om Hari, motor ini bandel. Bandel? Dalam arti saya dari sisi servis itu jarang banget general repair. Kebanyakan sini yang masuk service maintenance. Dan kita juga punya waranti selama 3 tahun. Waranti itu pun ya kita ada yang klaim juga, tapi itu jarang kita lakukan. Dalam arti ya karena kerusakannya nggak jarang. Gitu. Bukan artinya kita nggak mau kan, tapi emang kerusakannya jarang. Jadi motor ini benar-benar bandel. Dari yang klasik 500 sampai yang sekarang tuh yang 650. Bandel ya? Bandel. Jadi sebenarnya hemat juga ya? Hemat, servisnya pun murah. Servisnya murah ya? Murah. Beneran Mas? Murah. Mahal kalau dibandingkan dengan Jepangan 1 cc. Oh gitu? Tapi dengan cc yang sama saya yakin pasti lebih murah. Lebih murah. Nah sekarang langsung nih ke Mbak Anin. Bahwa ini kan teman-teman tuh banyak punya, bukan misperception ya. Lebih ke kayak mereka karena nggak tahu banyak gitu kan. Akhirnya kalau mikir Royal Enfield gitu ya, motor pejabat, ya motornya siapa gitu. Tapi ternyata anak-anak muda pun ya, yang mungkin masih ya nabung-nabung, jajan-jajannya mungkin kopi ya, daripada dugem ya, daripada yang tadi uang-uangnya hilang aja. Kan tadi kita ngobrol Mbak Anin, Royal Enfield tuh affordable. Apakah iya? Kalau affordable
Se-affordable apa sih Mbak Anin? Nah ini orang persepsi orang Iya. tuh nganggep kayak, aduh Royal Enfield mahal. Padahal sebenarnya nggak gitu. Motor kita yang paling sekarang udah ada 350 cc, 350 jadi cc. ini kayak motor Hunter, Yang klasik, iya, straight Meteor. Nah itu kita mulai dari harga 108 juta. 108 juta? Nah oke, mikirnya 100, oh mahal. Tapi kita udah banyak kerjasama sama banking, karena kita tahu nih orang Indonesia, oh mereka pengennya yang modelannya cicilan gitu kan, yang nggak usah harus bayar cash di depan gitu. Yeah. Nah itu kita punya banyak banget solusi, jadi kayak misalkan lewat bank mereka bisa cuman DP 25 juta ya. Misalkan, nah itu DP bisa macam-macam 15-30%, tapi nanti habis itu mereka bisa nyicil cuma 3 jutaan sebulan. 3 jutaan sebulan itu kan berarti sehari paling cuman 20.000 ya. Betul. Terus sekitar 100.000. 100.000 itu kan cuma 2 gelas kopi. Mbak Anin, kamu jangan tanya anak-anak sekarang borosnya gimana. Jajan bisa 200, 300 Nggak berasa. sehari. Tahu-tahu udah punya Royal Enfield. Benar. Terus kalau misalkan yang beda lagi nih, kalau misalkan motor Royal Enfield ketika kita mau jual lagi, tadi aku udah ngobrol sama Om Hari. Om Hari, kalau 3,5 di luaran harganya berapa sih motor kita yang Reborn? Ya paling 100 jutaan Mbak Anin. Dijualnya aja kita 118, terus harga jualnya masih 100-an. So masih sangat resale value-nya masih sangat terjaga. Itu orang Indonesia suka mikirnya kayak gitu kan. Ih gua kalau beli nanti jual lagi gimana Ini gitu. nih yang harus kita kasih tahu ke teman-temannya, literasi. Ada asik bahasanya Ya, literasi. mantap. Politik kali ya. Tapi benar Mbak Anin, kalau kita bicara mengenai tadi value ya. Ternyata harga yang kita dapat tadi 108 gitu ya, terus juga ada cicilannya, plus juga harga jualnya masih tinggi. Ini yang harus anak-anak muda di luar sana ya, apalagi yang masih punya mindset bahwa ya misalnya mau beli sesuatu atau apa takut kemahalan atau apa. Sebenarnya kalau kita lihat lifestyle kita tekan aja dikit ya. Ya tadi biasa jajan mungkin 200 300. Ya sekarang bawa bekal segala macam, cari uang, side hustle gitu ya, side job. Langsung Bisa. ganteng. Tinggal tunjuk ya. Saya juga tinggal tunjuk nih insya Allah ya abis ini. Nah ke Om Hari. Om tadi kan bilang juga verbal. Aku tuh jujur ya Om ya, pas tahu, masa sih gitu. Karena Om yang di otaknya Juno tuh kayak, ini mah udahlah, it takes a lot gitu, money gitu. Kalau Om sendiri sebagai user, emang se-affordable itu Om? Dan harga walaupun kita nanti jual juga stabil? Gue pertama kali pakai yang 350 cc, ya kan, nggak lama, terus gue jual, ya bener memang. Oke. Di harganya nggak beda jauh dari kita harga beli, pada saat harga beli. Lalu ganti ya 500, sampai gue punya 4 tadinya tuh. Aduh jangan ngejek deh Om, aduh punya 4 lagi. Yang 4, gitu. Klasik semua. Saya 3 Om nih bener. Oke. Tapi yang masih kepertahankan 3, gitu loh. Oke. Ya jadi memang kalau gue lihat memang apa ya, bernilai memang ini, punya value Benar. sendiri gitu loh. Oke. Gak bisa dibandingkan dengan ya others motor lah ya, gitu. Jadi emang kalau dari pengalaman Om tadi obrolan Mbak Anin bahwa memang luar biasa value-nya ya. Iya, Jadi bisa tetap. Nah kalau dari Mas Andi ngelihat bahwa kebandelannya tadi kan juga poin ya. Kalau kita lihat harganya juga, menurut Mas Andi dari pengalaman berinteraksi dengan user, pembeli gitu ya, pelanggan, memang ini jadi salah satu poin Royal Enfield yang membuat orang oke. Gitu. Iya. Gimana? Customer kita ini unik ya. Dalam arti ketika sudah datang masuk ke sini, udah guyup. Udah kayak semacam teman lama yang baru kenal. Bahkan mereka yang punya jabatan, yang punya mungkin di sana punya jabatan dan punya pangkat, tapi ketika masuk sini udah kayak rekan aja. Gitu yang buat kita lebih chemistry-nya dengan customer lebih kuat. Oke. Gitu. Plus juga tadi harganya, waduh, kalau kita lihat ya Mas Andi ya. Harganya murah. Juga kan. Harga servis itu Berapa Mas Andi? sekitar 700 sampai 900 ribu. Oke. Bahkan di kita pun punya paket lagi. Oke. Namanya RSP, Royal Service Package. Yang hemat setahun dapat 3 kali servis. Itu contoh 350, itu hanya 1.700. Dapat 3 kali servis dalam setahun. Oke. Lebih hemat 40% dari harga normalnya dia sendiri. Luar biasa. Sudah ya. murah,
kita murahkan lagi untuk ikut paket. Biasanya Masuk orang Rory mikir, lebih murah lagi ya. Oh, masuk ada Rory? spesial, Ada special price. Ada Ada special MOU diskon lagi. gitu, ada MOU. Mbak Hani mau nambahin apa tadi? Oh. Jadi kalau orang mikir biasanya 1,7 itu 1 kali servis. Yes. Padahal ini setahun. 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 Yes. Per hari ada 20.000. Ini beneran Royal Enfield ya? Aduh, bener ya. Ini nih. Belum lagi dari bahan bakar, hemat banget. Hemat ya, Om ya? Sampai orang tuh sampai terheran-heran. Oke. Ini bener motor gede nih gitu kan. CC sekian, ya bener. Jadi bandel, hemat, harganya affordable, servisnya murah. Aduh, ini kenapa harus tahu sekarang sih saya? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Teman-teman juga kalau di rumah ngelihat ini perspektif yang, waduh, ini ngebuka mata banget nih, Mbak Anin. Oh, satu lagi Om Apa? Juno. Om Ari. Pilihannya banyak, jadi tergantung lifestyle kita. Iya, pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Kalau lifestyle-nya ya sedikit tua-tua gini ya klasik lah gitu. Kalau Om Juno ya mungkin banyak pilihan Mungkin lebih. yang tadi udah yang street sih Om, ngeliatnya yang streetnya. Aduh gitu. Nah, ke Mbak Anin, pilihan nih. Ini bener kata Om Hari bahwa sebenarnya pilihan kita tuh kalau teman-teman main ke sini ya, ke Royal Enfield Nusantara. Ini mah gokil sih. Gua pas masuk sudah tertuju sama beberapa. Ternyata tadi sama Mbak Anin street gitu ya, ada yang klasik. Nah Mbak Anin, kalau kita ngelihat pilihan kita apa nih yang di 2025 ini yang selain klasik pasti ya punya pasar sendiri. Ada yang kita tawarin nggak sih di 2025 ini? Iya. Nah. Jadi kalau Royal Enfield kita bagi, ada berdasarkan cc juga ya, 350 cc, 450 cc, dan 650 cc. Nah itu jadi kita juga ada model, ada lebih dari 10 model di Indonesia. Jadi sekarang tuh sesuai dengan karakteristik, tadi kayak kata Om Hari, oke Om Hari sukanya klasik, nggak menutup yang tua dan muda ya, sukanya klasik, karena itu emang preference. Misalkan Juno sukanya yang modelan street, atau misalkan sukanya yang gue sih suka ridingnya sampai ke hutan-hutan nih, Rabas, atau mau ke gunung, pakai Himalayan. Atau misalkan ya emangnya gue mau pakai buat harian ke kantor. Gue pengennya kalau lagi suntuk, gue pengen riding pakai motor. Nah, ya kayak Hunter, Girela itu cocok banget. Jadi memang teman-teman saya ke kantor pakai Royal Enfield. Wih, gila emang. Keren dong. Makanya itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. bener nggak bakalan nggak nengok ya. Yes. Oke. Jadi sebenarnya, nah kalau ke Mas Andi dulu ya, Mas Andi. Kalau kita lihat ini kan various kind ya, macam-macam. Kalau dari ya sekarang mungkin based on data juga dan teman-teman yang paling banyak di ya yang masuk ke kita juga ya, customer yang service segala macam. Jenis yang mana sih Mas Andi, atau memang tadi klasik atau street atau sama-sama aja? Paling banyak ya. Kita ada dua generasi nih. Oke. Generasi 2020 ke bawah kebanyakan klasik 500. Oke. Tapi 2020 ke atas secara data itu Meteor paling banyak. Oke. Itu yang Meteor saat ini Yang ada. ini nih, yang biru. Oh yang biru, putih. nanti diambil gambarnya ya. Itu Meteor. Paling itu banyak. 2020 ke atas. Oke. Yang tadi di bawah Itu klasik 500 paling klasik 500, which one? You guys? Udah nggak. Udah nggak ada discontinue, ya, cuma oke. kita masih ada satu. Ada satu. Ini Mbak Anin nggak klasik kan? Oh, Dia juga satu gitu. Terakhir Mbak Anin pakai Gorilla ya? Girela. Ya, keren tuh, lihat IG-nya deh. Weh. Oh Mbak Anin juga. Weh, lady biker deh. Waduh, ini. nah, kalau nih Mbak, perempuan dan Royal Enfield, ini kan tadi Mbak Anin bilang, ini kan obat ganteng. Kalau sebagai perempuan Mbak, ketika naik Royal Enfield, apa yang Mbak rasain dan apa experience ya? Asik. Oke. Jadi sebenarnya nggak menutup ini ya, kemungkinan kalau perempuan juga bisa riding Royal Enfield. Bisa. Dan kalau pakai motor Royal Enfield juga nggak terlalu berat. Gitu. Jadi sangat mudah lah buat misalkan cewek-cewek yang mau riding gitu ya. Kan kita juga ada teman-teman yang suka riding bareng gitu ya. Nah itu mereka ketika ngerasain Royal Enfield, ringan banget ya. Ringan gitu, banget, karena nggak ringan seberat banget. yang dibayangin pikirin, orang gitu. Jadi begitu mereka nyobain, gampang, ringan. Jadi emang nggak kelihatan berat itu gitu. Ya sebenarnya pas dicobain ya enak-enak aja. Jadi sebenarnya kalau lady biker, ya, cewek-cewek, kenapa enggak ya? Kalau memang suka naik motor gitu. Oh iya. Royal Enfield pilihannya tadi nggak berat. Enggak. Kita juga punya warna-warna yang
cewek tuh bakalan naksir banget yang kayak meteor yang warna kayak candy. Terus ada yang putih, cewek-cewek kan suka ya putih ya, semuanya sama dari mulai tas sampai ke handphone putih. Nah, barengan sama motornya warna putih. Itu udah fashion banget. Benar ya. Dan ngebayang sih gimana kalau cewek naik Royal Enfield sih. Yes. Wah, gitu ya. Gue telat kenal Om Juno. Kenapa? Kemarin gue ada acara di Jember, gabung dengan Jember Fashion Carnaval. Oh iya, Jember Fashion Kalau Carnaval. gue tahu kenal lo lebih awal, gue ajak lo di sana. Ya boleh Om. Soalnya disupport oleh Nusantara 10 motor, bener loh. Serius Om? Iya. Waduh, mantul. Telat Nanti sih deh lo. Om, tahun depan deh ya. Ya, tahun depan gue di Kalimantan. Boleh Om. Serius. Nah Om, ini menarik ya. Sebenarnya Royal Enfield tuh kalau kita lihat teman-teman bahwa tadi dari pengalamannya Mbak Anin, genderless sebenarnya. Walaupun memang sangat maskulin, perempuan pun bisa banget make ini dan tadi ngendarain dan dengan tadi ternyata nggak seberat yang dipikirkan. Dipikirin orang, iya. Oke. Nah, kalau kembali ke Mbak Anin. Mbak Anin, tadi kan udah kita bicara tadi harga produk. Tahun ini tuh aku dengar ada yang baru keluar ya, yang 650 something. Iya, kita baru launching Classic 650. Jadi Classic kan emang model Classic yang paling 650, populer di Indonesia dan di beberapa negara lainnya lah. Terus kita baru banget launching yang 6,5. Ini bulan apa? Baru bulan Agustus kemarin. Baru banget dong. Baru banget. Jadi emang, nah itu motor udah kayak rajanya motor klasik deh. Jadi emang ganteng banget dan di sini belum ada ya kita. Ada. Nanti kita ambil dengan. Iya, nanti kita ambil 650. 650 dan emang udah top banget lah. Jadi kayak masterpiece. What makes this one special? Apa? Pertama ya itu tadi, klasik itu kan emang favorit orang ya. Jadi kayaknya ketika orang mikir Royal Enfield, pasti yang ada di pikiran pertama klasik gitu. Nah, yang 650 ini ketika orang mikirnya oh sekarang cuma ada yang 350 cc. Gue butuh performance juga, nggak cuma gaya doang gitu. Gue butuh performance juga. Oke, nah kita kasih yang 650. Sekarang udah dual engine, jadi gaya dapet dan performance juga dapet. Oh, udah nyobain, udah ngerasain atau udah lihat? Mau beli. Keren. Mau beli? Keren. Om jangan gitu dong Om, depan Ngomongin performan tadi ya, oke banget. Saya baru mau beli yang street, Om udah mau beli yang 650. Gimana Om, 650, gimana Om pengalamannya kemarin nyobain atau seperti apa? Ya nggak terlalu lama sih ya, cuma test ride aja ya. Tapi oke secara itu, secara overall sih oke. Performan oke. Kalau tampilan nggak ada sih, nggak perlu dipertanyakan ya tampilannya. Memang dia gayanya klasik ya. Memang banyak perubahan di itu di performan. Gitu. Kalau memang 2 silinder dengan 1 silinder kan memang beda kan. Yang satu main torsi, yang satu main power gitu kan beda. Kalau Mas Andi 650 seperti apa? Punya insight apa? Kita nggak usah khawatir lah. Untuk setiap customer beli 650, spare part fast movingnya selalu kita ready kan. Bahkan yang jauh, nan jauh di sana, ya. Kita datangin dari Sabang sampai Merauke kita punya Tokopedia. Kita punya Tokopedia, tinggal searching Nusantara Royal Enfield, itu tersedia spare partnya. Bahkan kalau kita juga kerjasama sama Tripatri kita dan local garage, ada flying mechanic. Satu yang menjemput untuk memperbaiki atau maintenance motor. Nah 650 ini Mbak Anin, ini spek harga and everything, boleh di spill nggak sih berapa? 650 kan ada beberapa model ya, jadi ya itu tadi preferensinya orang seperti apa. Kita punya Interceptor, kita punya shotgun, jadi itu yang lebih anak muda banget. Kita punya klasik yang istilahnya klasik style, dan kita juga punya yang buat doyan cruiser, kita juga punya Super Meteor. Nah jadi pilihannya itu ada banyak banget. Dan kalau misalkan 650 ini kalau orang pakai 650 itu ya mulai harganya dia 218. Mulai. Jadi sebenarnya masih affordable banget dengan performance yang dual lah ya intinya, dan juga secara tampilannya juga lebih. Tapi Mbak Anin, kalau kita lihat ya klasik, ada nggak sih kayak kita kategorinya dalam artian gini, kan yang make banyak nih ya, ada bapak-bapak, anak muda juga, ada perempuan juga. Kalau market kita itu doyannya yang gimana? Maksudnya mostly atau memang balik lagi sih sebenarnya selera ya kalau motor, atau mungkin ya gimana? Paling banyak memang yang jatuh cinta sama klasik. Ya emang klasik is the most popular lah. Tapi banyak juga yang suka Himalayan, banyak juga yang suka
Hunter, Meteor. Jadi emang kita bawa beberapa model, memang buat mereka memilih. Karena kita nggak mau maksain, oke, kita cuma punya Tapi klasik. anak muda banyak juga yang suka klasik? Banyak. Nggak melulu sama street gitu? Jadi kayak untuk komunitas, misalkan nih kayak komunitasnya Rory, itu mereka juga punya yang Rory ya. Jadi ada komunitas yang istilahnya di bawah 30 tahun ya. Banyak. Ada sebutannya ada gitu, Om, ya? subsnya. Motornya Jadi youngster namanya. oke. dan mereka Anak muda. pakai motornya ada yang klasik, ada yang meteor. Jadi emang preferensinya beda-beda sih gitu, tergantung bener-bener lu suka yang mana. Baik, berarti kalau kita bilang 2025 ya zaman digital nggak melulu teman-teman kita misalnya customer kita, oh mereka lebih suka street gitu-gitu. Enggak juga ya, kadang klasik pun masih sangat diminati. Om, kalau Om sendiri di Rory Om, ya kalau dari jumlah tadi kan 1000 sekian Om, kebanyakan tipikal apa sih Om yang customer suka, emang klasik atau memang tadi Om macam-macam sebenarnya? Mayoritas klasik. Oke. Benar apa kata Kenapa, Mbak Om? Andin? Kebanyakan mereka Klasik ya, klasik 500 atau 3,5 gitu ya. itu kenapa Om? Mereka kayak karena tadi ya, karena ya Royal Enfield gitu ya, klasiknya udah gitu. Itu ganteng banget. Iya, iya. Tapi ada nggak sih Om kayak maksudnya kalau Om ngelihat ya generasi yang sekarang nih, yang lebih muda gitu, apa mereka tetap go klasik atau malah Klasik tapi yang new reborn namanya. New yang tadi reborn. kata Mbak Andin itu warnanya sudah warna kekinian. Iya, lah. iya. Jadi mereka lebih Nggak melulu hitam putih ya, oke. prefer ke yang Warna-warna. klasik tetap klasik 3,5 tapi milih warna yang sesuai dengan selera dia. Oke. Banyak. Jadi tetap klasik juga. Tapi ada warna lah gitu ya. Yes, betul. Ada pilihan warna. Mas Andi setuju nggak kalau sekarang ya tadi bahwa trennya atau apa? Iya. Setuju. Jadi tadi yang dibilang Om Hari adalah sekarang dari segi warna, desain itu udah anak muda banget. Oke. Kayak contoh ada satu warna tuh namanya udah emerald. Bahkan ibu-ibu aja kan ngenamain, ya ini emerald green. Namanya kalau untuk busana namanya emerald. Nah dari sini Iya juga benar emerald sih. emerald green. Bener. Kalau dipakai di jalan eye catching banget ini. Iya Om. Aduh ini mah cantik sih Om. Ya. Karena warna, ya tadi emeraldnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kebutuhan orang kan beda-beda ya Mas Andi ya Om ya. Dan tadi nggak bisa kita lihat, belum tentu misalnya anak muda sukanya street doang. Tapi bisa jadi klasik ya. Atau juga mungkin yang udah berumur belum tentu juga suka klasik. Siapa tahu mereka lebih suka street tadi ya. Tapi Om kalau ke Om Hari, kita ngelihat tadi kan Om bilang bandel, hemat ya. Kalau di perkotaan Om kayak kita di Jakarta nih. Yes. Dari ya personal Om ya. Om saranin yang gimana sih? Karena kan gini, kita macet. Jalanan kita juga luar biasa challenging ya. Bolong-bolong apalah gitu ya. Belum emak-emak gitu ya. Yang bikin kita aduh ini pesan kemana gitu ya. Kalau Om ngelihat bahwa itu mempengaruhi nggak sih Om kalau misalnya kita pakai sehari-hari di Jakarta, mending yang gimana Om? Kalau gue sarankan sih lebih ke streetnya. Street kalau buat jangan Jakarta. pakai yang klasik. Om. Kayak klasik sekarang udah 6,5 kan. Dengan body yang bongsor itu, nyelip-nyelip juga susah. Tapi kalau yang street, mau pakai Hunter atau yang lainnya gitu yang street. Lebih lincah dia. Lebih lincah ya Om. Memang didesain untuk di dalam kota kayaknya ya Mbak Andin ya. Nah, kan Iya, karena namanya street juga ya Om. Iya. Tapi sebenarnya kalau klasik pakai di kota gimana Om? Satu dia apa ya, nggak lincah, kan panjang dia kan. Panjang dan nggak bisa seperti kalau kita pakai motor yang bodinya pendek, lincah. Bisa kelat-kelip, selap-selip gitu kan. Nah kalau yang tipe yang street itu kan memang dibuat untuk perkotaan. Jadi memang udah desain untuk itu, jadi bisa dipakai untuk harian. Baik. Tapi kalau yang klasik, kalau saya sih nggak rekomendasi untuk harian. Tapi ada sih memang pakai harian, ada. Ada aja Ada, ya. ada. Oh, karena memangnya tadi klasik. Tapi Mungkin Om Handi yang bisa menjelaskan, ada yang motor dipakai harian klasik mungkin. kalau nanti gimana ngeliatnya? Kalau ya Jakarta ya gitu. Secara harian sih tadi banyak yang anak muda ataupun orang-orang yang kerja di perkantoran ya, SCBD sekalipun itu lebih lincah ketika pakai yang generasi sekarang nih. Kalau untuk klasik 500 tuh enaknya pada saat kita mau touring, riding. Makanya Om Hari dari Jakarta Jember tuh berani dijabanin gitu. Karena dia long road.
Karena RE ini sifatnya bukan untuk kecepatan tapi percepatan, ketahanannya, torsi. Endurance ya. Endurance, durability-nya tinggi. Kita kan harus touring gitu. Oke. Dan pastinya tadi yang Om Hari pernah bilang, kita tuh efisien. Jadi kalau bisa dibilang perbandingan tuh lebih dari 1:30. Ya bener Om? Betul. Nah, bahkan Hunter sendiri saya pernah nyoba Om, itu 1:50 Om. Dari sini ke puncak pulang pergi cuma 50.000. Itu pun masih ada sisa, masih 50.000? 50.000. Pakai Hunter. Mahalan ngopinya ya. Bukan lagi Om. Mahalan dandannya. Mahalan pomitnya. 50.000. 50.000. Oke, jadi kalau kita lihat tadi ceritanya Mas Andi, Om Hari, bahwa sebenarnya nilainya Royal Enfield nih gokil ya Mbak Anin ya. Iya. Terus kayak orang juga cerita. Jadi kayak misalkan mereka tuh kadang-kadang oke, udah penat ya kerjaan atau suntuk, udah urusan segala macam dipikirin. Caranya mereka buat bisa dapetin relaksasi ya dengan naik motor. Jadi emang banyak sih orang yang tetap aja pakai motor Royal Enfield buat riding ke kantor. Yeah. Ada chef yang bilang, aduh pokoknya kalau gue nggak ketemu motor seminggu tuh kayaknya udah penat banget kepala gitu. Jadi emang ya itu salah satu sarana untuk menghilangkan penat. Betul, karena kalau kita lihat, aduh. Melepaskan stres gitu ya. Exactly. Tambahan nih Mas, Ya, jadi siapa Mas Andi? mungkin kalau lelaki itu nggak banyak bercerita ya. Iya, Jadi kalau misalkan penat nih, Exactly, kita naik RE aja, apalagi pada saat maghrib, hujan, udah tuh nangis, tapi abis itu udah santai. Kok jadi curcol? Nangis, naik Royal Enfield, waduh tetap ganteng. Iya. Tapi nagih loh. Gitu ya, Lo Bang? beli Royal Enfield, sekali riding, besoknya nagih. Mbak Andi nama Om Andi. Gue aja badan gue nagih 3 bulan aja harus jarak minimal 1.000 kilo. Minimal. 3 bulan sekali 1.000 kilo. Iya. Kalau yang bulanan ya 500, 200 Iya. Ya make sense sih, karena Mas Andi bilang tadi ya, Mbak Anin juga. Ya memang kalau suka yang namanya riding, apalagi naik motor. Beda sih experience naik motor, naik mobil tuh beda teman-teman ya. Beda banget. Apalagi yang, ya gue pun memahami itu Mbak Anin. Ketika kita naik motor terus, ya kadang nggak sadar nyanyi-nyanyi sendiri, ya humming sendiri. Dan apalagi kalau kita lihat tadi Royal Enfield, aduh. Kita naik pasti yang di kiri kan, wah Iya, benar lihat. gitu. Gantengnya nambah. Dan motor Royal Mas helm dong. Iya, motor Royal Enfield juga bukan buat cepet-cepet nyampe. Jadi emang dia buat menikmati perjalanan gitu. Jadi kalau misalkan emang pengen Om Hari nih jalan ke Jember, jalan ke Batu Karas, buat menikmati perjalanan, ngalamin angin sepoi-sepoi lah, riding sambil ngelihat pemandangan. That's the beauty of Royal Enfield itu. Bukan lu pengen ngebut, gue ngebut pokoknya gue nyampe ke sana, enggak sih. Justru buat lu bener-bener mendapatkan pengalaman berkendara gitu deh. Iya, yes. Jadi teman-teman kalau dari obrolan kita tadi, ini hampir selesai loh Om, nggak berasa loh. Nggak berasa. Iya, cuman dari obrolan kita tadi tuh, kalau gue yang ngeliat ya sebagai penonton, sebagai mungkin calon-calon customer yang ngeliat ini, bahwa Royal Enfield tuh value-nya luar biasa tinggi gitu. In terms of ya harga of course bagus. Tapi di luar itu tadi bundle, hemat, terus juga gimana sebenarnya experience yang teman-teman dapat. Jadi sebenarnya it's more than a bike or motorcycle ya. It's an experience. It's a beauty. It's amazing. Pokoknya itu deh, ya itu yang kita bisa gambarin. Dan jujur nih Mbak Anin ya, ketika ngobrol tadi dan tahu sekarang experience Om, kalau rezekinya Gue doain lah, Amin, gue doain. amin. ya, yang di rumah juga jangan ragu deh. Iya. And you will never ride alone. Ada Exactly. Om Hari dan Jangan teman-temannya. ragu kalau punya Iya, RE, gabungnya ke Rory aja. Nah satu mungkin sebelum kita nanti tutup diskusi ini, mungkin ke Mas Andi dulu. Mas Andi, kita kan lihat gimana sebenarnya tadi perjalanan sejauh ini ya, terus customer experience-nya juga luar biasa, salesnya bagus. Ke depan kalau Mas Andi ngelihat Royal Enfield Indonesia itu akan seperti apa sih? Tumbuh pesat. Kenapa Mas? Karena banyak, ya sekarang aja kita udah 6.000 sampai dengan hari ini kan. Exactly. Ya harapannya kita selalu berkembang dengan model yang terus bertambah, ya itu pastinya. Yeah. Dan pastinya kalau untuk Indonesia sendiri, ya nggak usah ragu lah soal after sales-nya kita udah
no worries. Komunitasnya juga semua pun ada, Rory pun tadi 1.500 lebih Om ya. Dan pastinya kalau untuk laki-laki itu gantengnya meningkat, Mas. Pasti ya. Pasti Om Hari juga ngerasa nih, ini bukan mitos sebenarnya, tapi ini fakta. Jadi muda kalau gua. Ketika kita ngendarain Royal Enfield, pasti akan ajang fashion nih pada saat di lampu merah. Bener betul, Om? Betul. Itu gantengnya meningkat pas di lampu merah itu. Benar. Dan kadang gini, Mas Andi, yang kita ride, yang kita pakai itu kan bentuk sebenarnya secara nggak sadar perjuangan kita loh. Gue bisa naik Royal Enfield karena tadi ya, mungkin ya Om ada cerita, mungkin dia berusaha nabung atau seperti apa. Karena kan terlihat keren dan terlihat ganteng itu it takes many things. Ya Om ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada Om Hari ya naik Royal Enfield itu tuh bukan tiba-tiba semalam ya overnight success ya Om ya. Ada nilai perjuangannya di situ. Jadi ketika kita naik Royal Enfield, orang lihat lampu merah, terus mereka mikir, waduh, ini anak kerja apa ya, ngapain ya? Iya, gitu ya. Ya akan punya ya terlintas kayak itu. Nah, kalau Mario, komunitas sudah 1 dekade, Royal Enfield terus growing. Om punya nggak sih Om harapan atau mungkin unek-unek untuk ya prinsipal atau siapapun yang ya apa tim juga apa yang harus kita perbaiki dan kita kembangin biar terus bisa jalan, ngegas terus. Ya, kalau dari Rory memang tadi saya bilang kan sudah punya sinergi dengan Royal Enfield. Sering kami sampaikan itu memang untungnya sudah dijalankan oleh Om Handi. Jadi saat itu kami minta kalau bisa Royal Enfield itu buka service center aja lah di kota-kota yang besar gitu kan. Yeah. Tapi Om Handi punya program service camp atau satu lagi apa tadi? Sorry. Service clinic. Service clinic and coaching gitu kan. Itu udah nutup. Betul. Karena memang beberapa member seperti di Tabalong, di Aceh, dia selalu bertanya ke saya, Om Hari kalau kami mau servis, gimana caranya dong? Gitu kan. Nah terjawablah oleh program Om Handi, ada service camp dan service coaching and clinic. Oke. Nah, gitu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, tapi betul. nanti insya Allah ya Om ya, akan ada banyak lagi cabangnya ya. Mudah-mudahan. Kalau memang sekarang baru 9 store, store artinya sudah lengkap ya, terintegrasi ya. Iya. Servis dan jualnya kan gitu. Nanti ke depan kalau lebih banyak lebih memang bertambah lagi. Kalau dari cerita-cerita diskusi kita, Royal Enfield tuh punya masa depan yang bagus banget di Indonesia. Karena saya yakin itu. Iya, karena bukannya kita ini ya Om ya, bukan di sini karena kita ngobrol terus jual enggak. Karena dari cerita kita, harga, experience ya sangat bisa lah untuk rakyat Indonesia, orang kita punya Royal Enfield dan ngerasain gitu dan ya tadi 6.000 wah. Om Juno pernah ke Tabalong nggak? Tabalong belum. Tabalong itu Kalimantan Selatan, pelosok. Yes. Di sana ada subchapter. Subchapter? Saya tanya dong gitu, saya tanya. Lu kok kepikiran sih beli Royal Enfield gitu kan? Iya. Continental GT 1 loh tahun 2014. Jadi dia buka IG, buka websitenya Royal Enfield, tertarik dia beli. Udah beli, dia hubungi Rory, gabung ke kami. Itu. Jadi kenapa lo nggak lihat yang motor lain lah gitu kan? Enggak, gue tertarik sama motor ini, bayangin. Gara-gara lihat IG Rory aja lo. Iya, oke Om. Nah kalau kembali Mbak, kita ngelihat tadi gimana sebenarnya perjalanan ya dari 2016 ya, 17 ya, 2017 sampai sekarang. Banyak yang sudah kita capai, banyak juga yang sudah kita kerjakan gitu. Kedepannya apa yang mungkin Royal Enfield akan, khususnya Indonesia ya, yang akan dilakukan dan apa yang store baru or whatever, apa kira-kira? Kalau untuk dari Royal Enfield sih kita tentunya akan terus berkomitmen. Kita di sini memang untuk stay dan memang komitmen tadi yang seperti Mas Handi bilang, kita udah banyak banget produk yang kita bawa dan ketika produk itu kita discontinue, spare partnya tetap ada. Spare-nya kita tetap jaga. Jadi kayak emang kita benar-benar mau memberikan yang terbaik buat pengguna Royal Enfield dan kita juga beberapa kali membawa produk-produk baru yang mungkin orang bilang ini Royal Enfield banyak banget sih produknya, tapi naksir kan gitu memang karena emang akhirnya ketika ngelihat ya ampun emang gue butuh yang kayak gini, emang bener-bener kita udah ngelewatin berbagai riset dan lain-lain ternyata kalau emang
motoran ya lu punya karakter sendiri, nggak bisa disamain sama orang-orang lain gitu. Dan kita sih berharap nantinya kita juga bisa memberikan servis ke teman-teman yang tadi ada di luar kota yang sekarang masih mengandalkan service cam untuk kita harapannya bisa ada di kota-kota mereka juga gitu. Oke. It's a wrap. Tepuk tangan dong. Waduh. Berapa menit ya? Ini udah 1 jaman ya. Tapi ini bener Om ya Mas Andi ya. Gue ngomong ini bukan karena gue tadi kita host atau kita podcast di sini, tapi ini obrolan kita benar-benar ngebuka bahwa Royal Enfield tuh Terjangkau. sangat bersahabat, sangat bisa ya, sangat Indonesia somehow ya, dengan harga, dengan experience segala macam. Jadi gue yang orang awam ya, Mbak Anin ngeliat dan ngobrol sama Mbak Anin, Mas Andi, waduh gokil sih. Seru banget ya. Dan ini teman-teman kalau ngelihat bahwa balik lagi ya, value kalau gue bisa gambarin ini value-nya Royal Enfield tuh luar biasa. Ada nilai yang feedback ya, dan juga harga yang memang teman-teman dapat tuh tadi nggak murah tapi nggak mahal, tapi punya sesuatu yang konsistensinya luar biasa. Plus juga bentukannya, jenisnya, kalau teman-teman nanti sambil kita ngobrol kan nanti ada slide-slide-nya juga, motornya ada Hunter, Himalayan, 650, semuanya tuh cakep-cakep semua. Well, terima kasih Om Hari, Mas Andi, Mbak Anin, sukses buat Royal Enfield. Thank you. Siapa yang ulang tahun besok? Tinggal tunjuk aja. Tapi yang ini aja dulu ya. Oke, Om, thank you so much ya. Oke, kita tutup ya Autotech. Kalau aku bilang teknologi jalan terus, Om sama Mbak bilang ngegas tanpa batas. Oke, demikian Autotech. Saya Arjuno Syaputra, teknologi jalan terus. Ngegas jalan terus. Oke, thank you Mas Andi. Oke, Autotech sekarang kita masih bareng Mbak Anin. Mbak Anin, ini kesempatan yang langka. Ya, ini menjawab semua pertanyaan saya dan juga teman-teman di luar sana mungkin mikir, aduh beli Royal Enfield, servis, spare part segala macam ribet atau aduh itu pertanyaan yang salah sekali ya. Jawaban-jawaban yang keraguan-keraguan yang kita punya jawabannya di sini, benar nggak? Ini ruangan apa Mbak Anin? Ini adalah gudang untuk spare part untuk Jakarta dan juga daerah-daerah yang belum ada store Royal Enfield. Tapi kalau untuk store Royal Enfield, tentunya mereka udah punya gudang sendiri. Nah, jadi ini untuk melayani Jakarta dan juga area-area yang belum punya service center sendiri. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang di luar sana yang punya Royal Enfield atau yang mau rencana punya Royal Enfield mikir, aduh susah nih pasti spare part-nya karena ini motor yang luar biasa, impor gitu. Susah enggak, kita udah simpen stoknya jadi aman banget. Bisa lihat di sini lengkap banget. Jadi tadi aku udah sempet share model yang udah discontinue juga kita masih tetap keep dan pastinya akan terus keep selama masih ada motornya di Indonesia, pasti kita simpen spare part. Kalau Mbak Anin, kalau kita yang nggak di Jakarta, misal di luar kota, di daerah yang tadi disebutin, ya kan dari Sabang sampai Merauke, gimana? Jadi sebenarnya kita ada Tokopedia juga, Nusantara Royal Enfield, jadi bisa beli lewat Tokopedia. Nah, terus karena untuk maintain Royal Enfield kalau emang belum ada service centernya dan emang lagi pengen bener-bener butuh banget ganti kampas rem misalkan gitu ya, ya udah tinggal check out di Tokopedia terus bawa ke bengkel terdekat karena motor Royal Enfield tuh gampang banget, jadi simple karena hampir semua bengkel bisa melakukan untuk Royal Enfield karena kita kelistrikannya nggak rumit, jadi simple dan bisa banget langsung bawa aja spare partnya, minta digantiin dan udah selesai. Nah ini yang harus kita tahu bareng-bareng bahwa gini Mbak Anin, kan banyak orang ngerasa bahwa ketika motoran ya kayak Royal Enfield gitu kan motor yang luar biasa ya, nggak kaleng-kaleng. Itu ribet, ternyata nggak sama sekali ya. Bengkel-bengkel biasa aja bisa. Jadi spare partnya tinggal kita bawain, Bang. Gue mau ganti pakai ini. Bisa, beneran. Cuman tinggal beli di Tokopedia, it's very simple. Very simple. Jadi ini salah satu yang teman-teman tadi harus tahu bahwa sebenarnya kalau punya Royal Enfield
maintenance-nya tuh luar biasa gampang. Dan tadi bandel sebenarnya ya, hebat semuanya ada jawabannya. Dan ini spare part yang kita punya semua. Jadi kalau nggak di Jakarta nggak apa-apa, tinggal. Dan ada satu lagi, jadi kalau misalkan tiba-tiba motor mogok di tengah jalan di antah berantah, itu tinggal telepon, kita punya layanan roadside assistance 24 jam, itu motornya bisa langsung dibawa ke bengkel terdekat dengan mobil towing gratis selama masih 2 tahun setelah membeli Royal Enfield. Bilang ini takut nggak sih nanti banyak loh yang mau beli? Banyak yang mau beli, bagus. Ayo langsung ke Royal Enfield. Mas Juno juga kan? Kan udah SPK. Oh udah, oke. Oke, Mbak Anin, makasih infonya. Iya, sama-sama. Ini kita luar biasa main ke Royal Enfield Nusantara, ngobrol banyak, ngeliat spare part segala macam, dan akhirnya tadi dijawab semua sama Mbak Anin dan juga Royal Enfield Indonesia. Oke, kita ketemu lagi. See you, bye-bye.